Seperti ini ya, ada lafaz-lafaz Allah. Loh, ada patung apa itu kan? Patung. Oh, Hanuman kan? Bukan? Monyet ya. Kerah ya. Nah, membawa itu ke pendidikan. Seperti patung dewa tapi kan? Dewa Hanuman. Memakai mahkota kan? Nah, iya. Raja Kerah. Raja Kerah, dan ini raja kayu kan? Apa ini ya, kayu kuno itu? Kuno kan? Usianya sudah ratusan tahun. Usianya sudah ratusan Zaman tahun. juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Jadi hari ini kita berada di salah satu tempat di Semarang, teman. Tepatnya di Gua Kreu. Nah, tempat ini ternyata banyak dihuni oleh kera, teman. Ratusan bahkan ribuan yang ada di sini dan tidak menyerang sih. Dan nanti kita cobakan ke sana. Dan konon katanya juga Gua Kreu ini merupakan sebuah tempat pertapaan dari Sunan Kalijaga. Nah, seperti apakah? Saksikan terus untuk eksplor kita kali ini, ekspedisi kita kali ini di Semarang, Jawa Tengah. Kita hari ini ya di sini ternyata itu banyak sekali keranya, teman ya. Nah, ini kenapa di sini disimbolkan adanya kera yang sangat besar sekali ya, teman-teman. Ya, kera sangat sekali, dan di sini juga ada legenda Gua Kreu. Nah, kisah tentang Sunan Kalijaga mencari pohon jati sebagai soko Masjid Demak. Dalam perjalanannya, Sunan Kalijaga menemukan sebuah pohon jati besar. Ketika dipotong untuk dihanyutkan menyusuri sungai, terjepit di antara bebatuan. Segala cara diulang tetapi menemukan kegagalan. Dalam bertafakur di gua memohon kedaulatan Allah, Tuhan yang Maha Esa, datanglah sekawanan kera berwarna merah, hitam, putih, dan kuning yang membantu kesulitan yang dihadapi oleh Sunan Kalijaga. Nah, seperti inilah ya, teman-teman, sejarahnya. Makanya kenapa di sini masih ada kaitannya dengan Gua Kreu ya. Nah, seperti inilah lokasinya, teman. Banyak sekali monyet-monyet kera yang ada di sini, teman-teman. Nah, ratusan ya, teman. Ratusan kera, bahkan ada yang bawa dua ya. Sobat Cakra Panorama. Nah, banyak sekali ya. Bahkan ini menggendong anaknya. Iki dipangan uang ya, pangan dewe lho. Nah, ini teman-teman, ini adalah pasukan monyet yang dulunya membantu Sunan Kalijaga untuk melepas kayu jati yang terjepit di antara tebing, teman. Ini saudara-saudara, saya lagi turun makanannya monyet. Jadi monyet ini dimakan jambu, saudara. Ini jambu yang dijual-jual loh, saudara-saudara. Banyak sekali, teman-teman. Jambu yang dijual-jual. Jadi ini ceritanya saya ngende, saudara. Ngende makanannya monyet. Nah, seperti ini loh, tuh. Kalau dia makan deh. Kok dipeng, ngono jam. Makan deh. Kok katakan aku, ngono. Besar-besar ini. Oh. Ini baru ambil toh, Pak, juga. Kok kecil apa asin ya? Nah, ini gua jambunya, teman. Yang asin di tangan. Ngono deh. Loh, ini ternyata ada. Ini, teman-teman. Ada batu apa? Batu lumpang. Batu lumpang, dan ada ini juga, teman-teman, apa, lumpang, teman-teman, jadi pada zaman itu untuk menumbuk padi. Nah, ini ratusan kera, teman-teman, yang ada di sini.
banyak kera monyet ini saudara. Ini cocok buat Nah, yang pengen ini kera monyet. Oh, cocok ini buat yang pengen madak rupa ya. Barangkali ini ini besar sekali. madak rupa di sini tempatnya saudara. Loh, barangkali ini kok kayak lho iki monyete nguasai aku. Kok kayak kancaku ngono kok mirip lho. Temen saudara, monyet ini bae kok. Kira Gede, kancane aku lho. Aja mirip. besar ya ternyata. Nah, ini ya. Ratusan monyet yang ada di sini. Banyak. Pas ditangkap ya. Sakno iki Tek. Sakno rek iki Tek. Ora jane iki. Oh, lagi. Ada ininya, ada apa? Ada lumpang. Nah, ternyata di sini juga banyak sekali benda-benda purbakala, teman ya. Oh, di sini juga banyak sekali. Nah, ternyata dulunya di sini itu salah satu tempat Sunan Kalijaga ya, minta petunjuk saat mengambil kayu jati, ya teman. Nah ini mau bertarung ini. Oh, besar. Ini rajanya besar. Oh, nah ini juga ada di bagian atas sini teman. Tapi tidak nyerang yo. Oh, ekornya mari gelut yang ini ya, berdarah ya. Mari gelut ini kan. Iki rajane kan. Gaudi. Jadi monyetnya sangat besar sekali ya. Banyak sekali di sini ya monyet-monyet. Tapi gak nyerang kok ya di sini ya. Beda dengan yang ada di Tulungagung teman. Nah ternyata di sini adalah dulunya diceritakan adalah ada monyet warna merah, warna kuning, dan warna hitam teman-teman. 4 ekor monyet yang membantu Sunan Kalijaga. Nah inilah yang diceritakan dalam cerita ya. Jadi 4 monyet ini ternyata membantu Sunan Kalijaga di saat kayu jati yang mau dibuat untuk Masjid Demak. Iya teman-teman. Ini apa? Yang nyangkut teman-teman. Jadi dibantu oleh sekawan monyet warna putih, kuning, merah, sama hitam teman-teman. Nah seperti inilah makanya kenapa dikasih monumen ya. Ternyata ini adalah pasukannya yang membantu Sunan Kalijaga teman-teman. Nah, banyak sekali ya monyet-monyet yang sangat besar di sini teman-teman. Oh di situ ya. Nah inilah monyet ya. Ini monyetnya lagi kasmaran. Nah inilah monyet berwarna kuning yang disebutkan tadi. Nah ini bahkan mengantri temen ya. Ada yang bertengkar. Royokan teman-teman ya. Inilah Monyet itu kalau ngambil gak satu, makanya sifatnya kan memang ragus ya. Kalau ngambil pasti lebih dari satu. Ada yang tuh, dengan satu pegang, dengan satunya pegang. Bahkan pegang langsung 2 ini. Di mulutnya ada 4 itu yang dimana. Nah itu rajanya Kang, itu loh Kang rajanya Kang. Itu rajanya. Rajanya dulu, yang paling besar itu loh, itu. Wajahnya paling serem lah. Anunya paling besar itu. Ada yang bawa anak teman-teman. Ini bawa anak ini. Ini bawa anak. Kayak Kang Eko itu. Ini juga bawa anak. Ini juga bawa anak. Gendong terus ya anaknya.
menyatakan anak nyendel terus ya. Rupanya podo apa ya? Oh, ini pelan mengarut dari. Iki itu panas rupane. Kalau sepodo nganggo ora rupane. Lama itu anakan bumbuan. Jadi bau banyak jadi jatuh di sini. Nah ternyata inilah Kang yang dulu membantu Sunan Kalijaga untuk mengeluarkan kayu jati yang terjepit Kang. Oh itu rajanya paling besar dulu. Rajanya paling besar ini. Nah saat ini dikaitkan dengan adanya pesugihan kera juga ya. Pesugihan tanpa tumbal teman-teman. Oke teman-teman, jangan saksikan terus untuk eksplor kita kali ini, dan nanti kita akan coba ke sana ya, Sobat Cakra Panorama, untuk melihat bagaimana tempat yang sangat luar biasa itu yang ada di sana. Oke, saksikan terus untuk eksplor patung kera teman-teman. Konon katanya di sewaktu-waktu patung ini bisa berkedip teman-teman. Nah, di sini ada tulisan teman-teman. Legenda Gua Kreo, dari kisah tentang Sunan Kalijaga mencari pohon jati sebagai soko Masjid Demak. Dalam perjalanannya, Sunan Kalijaga menemukan sebuah potong jati besar. Ketika dipotong untuk dilanjutkan menyusuri sungai menuju ke Demak, terjepit di antara bebatuan. Nah, segala cara telah diupayakan tetapi selalu menemui kegagalan. Dalam bertafakur di Gua Kreo, memohon keridhaan Tuhan Yang Maha Esa, datanglah sekawanan kera yang berwarna hitam, putih, dan kuning untuk membantu kesulitan yang dihadapi oleh Sunan Kalijaga. Akhirnya, kayu tersebut berhasil dihanyutkan Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanan menuju Demak. 4 ekor kera yang dimaksud mengikuti tidak diperkenankan Sunan Kalijaga karena bertugas menjaga kayu jati tersebut. Nah, kata Kreo berasal dari Mangreho yang berarti peliharaan atau jagalah. Kreo. Kita akan turun Sobat Cakra Panorama. Disinilah kita akan coba turun ke bawah teman, yaitu ke waduknya yang melewati jembatan, namanya jembatan, nggak tahu apa namanya jembatannya ya teman-teman. Nah tapi kita akan coba ke sana ya. Nah di pohon itu banyak sekali monyet-monyetnya teman-teman. Nah banyak sekali monyet di sini. Dan monyetnya cukup besar. Kita akan turun. Dan itu ada jembatannya teman-teman. Ternyata banyak sekali ya monyet di sini. Jadi buah-buahnya itu habis semua di sini, dimakan oleh monyet-monyet. Berlarian mengikuti kami ya teman-teman. Nah kanan kiri ini banyak sekali monyet teman-teman ya. Jadi kanan kiri itu monyet. Loh. Eko. Oh. Jadi banyak sekali monyet di sini teman. Nah, kanan kiri ini adalah monyet teman. Jadi ribuan monyet yang ada di sini teman. Ini adalah pasukannya yang menolong Sunan Kalijaga pada waktu itu ya, menurut legendanya. Nah, jadi sepanjang jalan yang kita lalui ini full monyet teman, ya.
Dan ini ada waduknya. Tuh, banyak sekali monyet-monyet yang ada di sini, teman. Bertarung. Jadi semut monyet mengikuti, teman. Di sini juga digambarkan ya adanya monyet, teman. Nah, di sini ada patung monyet, teman. Nah, ini adalah suatu penggambaran kenapa di sini ada monyet 4. Nah, monyet inilah penggambaran yang menolong Sunan Kalijaga saat kayu untuk tiang Masjid Demak itu terjepit oleh oleh bebatuan yang sangat besar sekali, dan dibantulah 4 monyet atau kerah putih, kerah merah, warna kuning, dan warna hitam, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini juga ada jembatan Kriu ya, panjangnya sekitar 100 meter, lebar sekitar 6,5, dan ketinggian sekitar 8 meter. Jadi monyet-monyet ini selalu mengikuti, teman-teman ya. Mungkin minta makan, teman-teman. Jadi selalu mengikuti kera-kera ini, teman. Nah, takut menyerang, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Waduknya ini cukup luas, teman-teman ya, karena untuk cari ikan juga di sini ya, teman. Dan di bawah ini juga ada sumur ya, ada sumur juga, ada untuk apa ini namanya, teman-teman? Ya, ada toiletnya juga di situ. Goanya itu berada di atas, teman. Nanti kita akan ke sana. Dilarang menerobos pagar, jadi nggak boleh menerobos pagar. Nah, seperti ini. Goanya di mana, Kang? Tas ya. Jadi goanya itu berada di sana, teman. Dan nanti kita akan coba ke sana ya. Namanya Gua Kriu, dan kita akan lanjut ke sana, teman. Kita melewati jembatan Kriu yang cukup panjang, sekitar 100 meteran, dan kita lanjut. Banyak sekali kera-kera ya. Di sini, di sana itu banyak sekali. Ini juga ada kera-kera. Keranya seperti ini. Bendungan Jati Barang. Bendungan Jati Barang di sini menyebutnya. Dan kita akan ke sana, teman-teman ya, ke guanya. Yang dimana di situ dulu pernah dibuat tafakur oleh Sunan Kalijaga untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dikasih jalan agar jati yang
tersangkut oleh batu itu bisa terlepas, teman-teman. Dan kita akan naik ke atas. Banyak sekali ya monyet-monyet di sini, teman-teman. Jadi kanan kiri itu full ya, ratusan yang ada di sini, teman. Kita akan ke Gua Kreo-nya. Jadi langsung ke waduknya, bendungan Jati Barang. Nah, seperti inilah ya, Sobat Cakra Panorama. Kita lanjut lagi. Cukup bagus ya. Di bawah situ juga ada waduknya yang cukup jernih airnya, teman. Dan monyetnya juga banyak sekali. Ini adalah salah satu struktur gua yang dan tempat-tempat nyantai di sini, teman-teman. Dan inilah guanya. Gua Kreo, jadi memang ada sejarah Gua Kreo, ada hubungannya dengan asal-usul Jatingaleh. Satu desa di kecamatan Candisari. Cerita bermula ketika Sunan Kalijaga tengah mencari pohon jati, dijadikan saka atau tiang Masjid Demak. Tokoh Wali Songo kemudian menemukan pohon jati yang diinginkannya di lereng Bukit Gombel. Namun ketika menebangnya, tiba pohon tersebut berpindah tempat. Dari situ muncul nama Jatingaleh dengan arti bahasa jati yang berpindah. Sunan Kalijaga lalu mencari pohon jati yang berpindah itu dan menemukannya di suatu daerah yang sekarang bernama Kreo. Namun kendala kembali menghadang. Pohon jati yang ditebang dihanyutkan ke sungai, rupanya terjepit di antara bebatuan yang sangat sulit untuk diambil. Makanya dikenal sebagai Syekh Malaya itu pun bertafakur di dalam sebuah gua dan berdoa. Gak lama kemudian datanglah seekor atau 4 ekor kera yang masing-masing berwarna merah, hitam, putih, dan kuning untuk membantu Sunan Kalijaga. Nah, berkat bantuan keempat kera itu, Sunan Kalijaga mampu menghanyutkan pohon jati ke Demak. Ketika Sunan Kalijaga pamit, para kera mau ikut, namun dia menolak permintaan itu. Sebagai gantinya, Sunan Kalijaga menyerahkan kawasan itu untuk dijaga kera-kera. Nah, ini keranya, teman-teman. Keranya banyak di sini lah. Ada 1, 2, 3, dan ada juga yang berwarna kuning, teman-teman. Nah, itu juga ada berwarna hitam sana. Itu juga keranya warna hitam. Dan ada 2 lagi, nah 4 seekor kera, teman-teman. Dan kita coba akan masuk, teman-teman, ke Gua Kreo. Nah, ini cukup dalam guanya. Nah, namanya Gua Kreo, teman-teman. Nah, ini. Oh, Gua Landak ya. Tadi itu Gua Kreo ya. Kalau ini Gua Landak, teman. Iya, Gua Kreo itu. Dan ini adalah Gua Landak, Kang, ternyata, Kang. Nah, ini adalah Gua Landak, teman. Beda ya. Beda ternyata. Jadi Gua Landak, beberapa orang mempunyai indigo mengatakan Gua Landak memiliki energi yang sangat kuat. Dirasakan ada siluman harimau. Namun, warga setempat meyakini jika Gua Landak dihuni oleh Putri Landak dan kawanan hewan berduri itu. Akan tetapi sekarang tidak temukan hewan berduri dalam gua. Gua Landak dengan ketinggian mulut gua sekitar 2,5 meter
kedalaman 8 meter, di dalamnya ada patung harimau. Nah, dibuat oleh warga sekitar dengan tujuan untuk menambah nilai estetis wisata Gua Kreo, teman-teman. Nah, dalamnya seperti ini ya, Sobat Cakra Panorama, dan cukup dalam. Oh, cukup dalam, teman-teman. Bawa senter ya, bawa senter dulu. Nah, ini adalah gua padanya, teman, ya, gak bawa senter. Senternya ketinggalan di apa namanya, teman-teman? Ketinggalan di sepeda, jadi kita tidak bisa masuk. Nanti aja, teman-teman ya. Jangan kemana-mana, saksikan terus untuk explore kita kali ini. Sebelum masuk ke Gua Landak, kita masuk ke sebelum masuk ke Gua Kreo, kita coba masuk ke Gua Landak, dan di sini itu terdapat patung harimau, teman. Nah, seperti inilah lokasinya ya. Ternyata di sini itu ada sosok harimau yang berbaring, yang bertapa, teman. Nah, ini nyata ya. Gelap, teman. Ini ada apa? Ini biasanya untuk tafakur, teman ya. Untuk semedi. Nah, situ juga. Nah, ini ada harimau yang sedang bertapa, teman, di dalam sini. Nah, ini cukup dalam ya, sekitar 15-an meter, teman. Nah, seperti ini ya, Sobat Cakra Panorama. Nah, ternyata di sini tuh ada patungnya, patung harimau yang sedang bertapa hingga membatu, teman. Ngeri, ngeri, teman. Nah, coba kita keluar ya, yaitu lanjut ke Gua Kreo-nya, teman. Coba kita masuk ke Gua Kreo. Oke. Bilangnya material. Oke, dan kita coba masuk ke Gua Kreo. Nah, ini monyet-monyet ini adalah salah satu masuk dalam cerita legenda ya, atau keyakinan masyarakat tentang Gua Kreo, yaitu antara hubungan Sunan Kalijaga dengan kera ini. Kera-kera inilah yang membantu Sunan Kalijaga pada waktu itu. Nah, kalau di gua yang Landak itu ada patung harimau ya, yang sedang bertapa di dalam, sedang tidur ya, harimaunya, teman. Nah, coba kita langsung masuk ya. Tadi kita sudah bacakan sejarahnya, dan kita masuk ke Gua Kreo-nya. Nah, di sini juga ada tawon kelancang, teman-teman. Ya, di sini ada tawon kelancang. Nah, tawon ini itu madunya itu enak, teman-teman ya. Madunya kecil tapi enak gitu. Nah, di situ ternyata membuat madu, sarang madu di dalam. Ini seperti ini ya, cukup dalam. Nah, seperti inilah ya, Sobat Cakra Panorama. Pintu masuknya cukup apa ya, cukup menarik sih, melengkung dengan ketinggian sekitar 1,5 meter ya. Kita coba masuk ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya, ada lafaz-lafaz Allah. Loh, ada patung apa itu, Kang? Patung monyet, kan? Patung. Sahabatnya Sunan Kalijaga. Oh, Hanuman kan? Bukan, monyet ya, kerah ya. Sahabat Sunan Kalijaga kan? Nah, Membawa itu ke kendi kan? Kendi kan? seperti patung dewa tapi kan?
Dewa Hanoman. Dewa Hanoman. Memakai mahkota kan. Nah ya. Raja Kera. Raja Kera dan ini raja kayu kan. Apa ini ya, kayu kuno itu? Kayu kuno kan. Usianya sudah ratusan tahun. Usianya sudah ratusan Zaman tahun. Sunan Kalijaga. Loh, Itu kan. ngeri berarti ya. Ini ada sesajen. Saja. Kalau di gua sebelahnya tadi ada harimau yang bertapa kan. Ada harimau bertapa. Membatu beneran. Nah ini cukup dalam. Nah ini kalau bertapa di situ sambil tiduran ya mungkin ya. Kita akan lanjut ke kasih Mas Mbak Hanoman. Mbak Sanuman. Mbak Hanoman, terima kasih. Seperti inilah. Inilah dalamnya. Kita akan lanjut ke gua yang dijaga harimau. Ini teman-teman. Ternyata dalamnya tuh seperti ini. Ya, jadi ada patung-patung seperti ini sebagai simbolis ya. Sebagai simbolis ya, ada ini juga namanya sesajen ya. Kalau orang-orang Jawa pada zaman itu ya, itu masih kental akan adanya sesajen ya. Oke, teman-teman, dan kita coba keluar lagi. Nah, di tebing seperti ini teman. Oke teman ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.